Minjam Rasulullah sama Siti Khadijah, Pak. Siti Khadijah senang. Itulah hebatnya orang senang sama Rasulullah. Minjam aja dikasih, tidak minta minjam. Kalau kita, Pak, itulah Siti Khadijah kini minta ampun. Apa kata suami sama istri, bu, punya lebih indah. Tolonglah untuk buat modal indah. Saya ibu kayak begitu, untuk modal buat kandang ayam. Nanti kan bertelur, ayam itu netas, anaknya saya bayar utang indah. Payah, Pak, minjam sama Siti Khadijah kini payah, Pak. Tapi Siti Khadijah itu kadang-kadang itulah laposannya Muhammad gini tidak lama bayar minjam je pandainya. Anak-anakku sekalian, tema kita ada akhlak di sana, akhlak Rasul. Kita coba sedikit aja dulu ya nak ya. Rasulullah itu waktu lahir tidak ada ayahnya lagi, tidak ada ayahnya. Karena waktu Siti Aminah hamil, udah baru 2 bulan ayahnya meninggal. Oke, anak-anakku perempuan laki-laki dulu saya tanya, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama bundanya sayang? Nah, jadi ayahnya adalah Abdullah orang tauladan. Siti Aminah adalah orang tauladan. Zaman itu adalah zaman jahiliyah. Orang suka mabuk, suka teler, suka maling, merampok, bunuh-membunuh. Kalau bahasa sekarang, orang suka morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap kongkong, apa namanya. Heran juga, Bu. Heran juga saya, Ustaz. Kambing sendiri tidak pernah ngisap lem. Tapi orang ngisap lem cap kambing. Mana yang hebat itu? Kambing apa orang? Nah, coba. Jadi anak-anakku sekalian. Akhlaknya Rasulullah itu sudah tercermin dari ayahnya. Sudah tercermin dari ibunya. Makanya Aminah dulu dengan Aminah sekarang tidak sama, Bu. Tidak sama, Pak Kepala. Aminah dulu, apa bedanya Ustaz? Kalau Aminah dulu itu tak mau keluar rumah. Ini ibu-ibu ini Aminah dulu nih, tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah sekarang tak mau tinggal, jam 5 sore, janganlah ke jalan besar-besar itu. Tengoklah depan-depan, banyak Aminah itu. Ada gonceng 3 dia, sampai jam 10 malam. Itu bukan Aminah yang sesungguhnya yang berakhlakul karimah. Nah, lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Itu Siti Aminah itu hamil tidak sama seperti ibu-ibu kita nih, Pak. Tidak sama istri kita. Kalau istri kita hamil, Pak, makin disapu, makin menjadi, makin ditegur, makin jadi. Kita duduk di depan, dia duduk dalam rumah. Terdengar oleh kita sang istri. Ada apa, Bu? Ngapa, Bu? Makin disapu, makin jadinya, Pak. Siti Aminah tidak. Hamil Siti Aminah, loyo ndak ada, letih ndak ada, pokoknya ndak ada, biasa aja. Beda dengan mak kita hamil. Kalau ibu hamil, karena Al-Quran sudah bilang, orang hamil letih, lesu, lelah, loyo. Siti Aminah tidak. Kenapa kayak begitu? Karena dalam kandungannya rahmatan lil. Tengok, anak-anakku perempuan pernah menengok orang hamil? Pernah hamil? Mau hamil? Tidak mau. Tidak mau. Besok punya suami saya doain nanti salat tahajud malam hari. Ya Allah, ada anak MTS 3 pekan baru katanya besok udah menikah, tidak mau punya hamil lagi. Ya Allah, tolong kabulkan. Gimana? Mau hamil atau tidak? Mau, tapi ada waktunya. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu saya yang belum hamil, mudah-mudahan hamil ya, Bu ya. Saya nengok orang hamil tuh nak ya, kasihan saya, Bu. Ini contoh, ini contoh. Ini saya sengaja, apa tak pula sengaja tadi ini apa namanya ini, sorban ini kok sama dengan fotonya tuh kan. Oke, tengok sini. Nah, Pak, ini foto orang hamil, gambar orang hamil. Kalau guru pandai bikin contoh, Pak Kepala, semua anak murid pasti pintar. Pasti pintar.
Coba dulu, ini ibu-ibu ini pintar, bapak saya ini pintar. Kenapa? Dulu gurunya hebat bikin contoh. Besok bawa Lydia, nak. Ya, berapa, Bu? Sebanyak 50. Nah, dibereskan ini, diikan. Besok di sekolah mau pulang. Nah, nak, siapa yang dapat? Boleh pulang. 3 lidi ditambah 4 lidi. Berapa? 7. Pulang. Kan ada contohnya. Kalau guru sekarang lain pula, Pak Kepala. Nah, nak, buat ya PR-nya. Kerjakan di sini 3 ya. Nang guru makan lontong. Nang guru cerita-cerita dalam kelas, dalam kantor. Yang anak mampu nama apa. Itu guru-guru itu, Pak. Tapi tidak di sini, di tempat saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Tengok orang. Ini kayak gini 8 bulan nih orang hamil kayak ini 8 bulan. Kalau emak kita hamil 8 bulan tangannya di sini, nak. Jalannya gini. Itu 8 bulan. Kalau udah turun ke bawah, nak, udah 9 bulan mau lahir. Ini susah. Kalau mak kita hamil, kakak kita hamil, susah, nak. Bawa berbaring, sakit tulang rusuk. Ngendeng ke kiri, sakit tulang rusuk. Bawa nelentang, perut tegang. Bawa nelungkup, takut meletus. Tapi Siti Aminah tidak, aman aja. Aman saja. Lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal ke dunia. Nah, lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Ini contoh, nak. Ini contoh. Kena bayi di Mekah, di tempat kita ini, lahir ke dunia disusui oleh bundanya yang mulia, Siti Aminah. Kemudian siapa yang menyusuinya lagi? Suwaibah. Suwaibah itu budak. Waktu disusui, dimerdekakan. Kemudian siapa lagi? Dibawalah Rasulullah ke pasar. Dulu namanya Pasar Ukas. Pasar Ukas itu di samping Masjidil Haram. Akhir-akhir ini dulu dinamakan oleh orang kampung kita Pasar Seng. Saya 2007 ke Mekah, masih ada pasar Seng itu. 2008 masih ada. 2009 saya berangkat lagi, tinggal Sengnya aja, pasar tidak ada lagi. Sampai sekarang berangkat lagi saya 2000 sekian, pasar tidak ada, Seng tidak ada. Oh, tidak bisa ini merekam saya pakai apa? Pakai remote. Nah, dibawalah Rasulullah ke pasar oleh atuknya bernama Abdul Muthalib. Di pasar tuh udah ada ibu-ibu yang menyusui anak. Ada yang cantik, ada yang gemuk, ada yang biasa. Dikasihlah Rasulullah oleh Abdul Muthalib sama ibu yang cantik. Tidak mau Rasul. Tidak niat Rasul. Dikasih lagi sama ibu yang gemuk. Tidak juga mau Rasul. Padahal enak sama ibu yang gemuk tuh, Pak. Enak itu. Lembut, salju, rasa spring bed. Maaf ya, Bu. Dikasih sama ibu yang biasa, tidak juga mau. Gemuk kali, tidak cantik kali, tidak biasa aja. Tidak mau. Tinggal lagi yang tua. Orang tua yang nenek-nenek ini sejak tadi pagi udah dicemooh, Bu. Siapa pula yang mau sama nenek-nenek? Kita aja yang cantik, yang gemuk ini tidak mau. Apalagi yang kurus kayak begini. Kiranya ngejek-mengejek itu, Pak. Tidak kini aja, sejak dulu. Kalau ada ibu-ibu waseko suka ngejek-ngejek itu ahli waris, Pak. Nah, kasih sama nenek, namanya Halimatus Sa'diyah. Orang tua mau Rasulullah digendong oleh Halimatus Sa'diyah, menggigil Halimatus Sa'diyah. Kenapa menggigil? Sadar dirinya tidak punya apa-apa lagi, dah capek, dah ada kurus, dah sakit-sakitan, dah bungkuk. Kemudian persiapan tak ada. Tapi yang digendong ini siapa? Rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu lahir menjadi rahmat, menyenangkan. Berada di sama Siti Halimatus Sa'diyah senang. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Langsung yang sakit jadi sehat, yang bungkuk jadi lurus. Persiapan banyak. Dikasihlah Rasulullah mimik sebelah kanan. Mohon maaf. Kasih mimik sebelah kanan. Tak mau Rasul buka mulut. Tak mau. Nangis Abdul Muthalib. Tolonglah kasih sebelah kiri. Kenapa Rasulullah tak mau membuka mulut sebelah kanan? Ini pelajaran yang sangat besar. Bahwa sebelah kanan ini dulu sudah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Berarti ini sudah milik orang lain. Dari kecil Rasulullah telah memberikan contoh. Jangan diambil punya orang.
Makanya bapak dan ibu Rasul dulu ni, mohon maaf ni kepala sekolah, ibu kita dulu di kampung waktu sebesar anak-anak budak-budak kecil ni minta izin sama orang tua. Mak, saya jalan kemana? Di sini aja. Siapa kawanmu? Si Anu. Hehehe. Aku jangan coba-coba ambil punya orang. Terdengar kena papan kaki yang kau. Baik mak, jalanlah dalam kampung. Kalau mau sesuatu kami dulu ni bapak ustaz kita ini minta. Mak kasih jambu, nek minta air, kak minta supaya halal. Kalau kini lah lain pula, bumen sentak je lah pak. Jambu orang, jambu awak, mangga orang, none orang, tanah orang, sawit orang, laki orang. Ketauladanan Rasulullah pertama kali adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Lahir Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian nih yang ganteng-ganteng nih. Terus saya tengok tadi ada lomba azan. Kalau sempatlah kalian ini yang ganteng-ganteng ini tinggal di musola, tinggal di masjid, azan. Oi, banyak isi yang cantik-cantik datang itu. Ini kan yang azan itu saya tengok bahwa yang tua-tua aja yang baterainya dah soak. Allah Akbar. Allah Akbar. Untuk nenek-nenek yang datang, coba kalian yang gagah-gagah kayak begini. Allahu Akbar. Ustaz, azan kami tidak kayak begitu Ustaz. Kami kayak pesawat mau landing itu, Ustaz, mau naik itu. Lampulan baru tambah tinggi. Boleh, tak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kayak begitu kalian azan, onde mak terdengar kemana-mana. Yang perempuan, apalagi imamnya gagah pula, ganteng pula, bacanya bagus. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab amin. Tapi yang cantik-cantik belakang jawab abang sayang. Kalau begitu kalian jadi imam, perempuan ini hatinya berdebar-debar. Mau pulang kalian, perempuan yang cantik, awas imam tu nanti, awas abang tu nanti. Saya tunggu dia di belakang nanti. Keluar orang. Kemudian begitu keluar orang, keluar pula imam yang gagah, yang ganteng kayak begini. Mulai pas keluar dari masjid, yang cantik ngomong-ngomong. Apa katanya? Bang, mana kampung abang bang? Ya. Dia lenggok-lenggok. Kalau ada perempuan, kalau ada perempuan kita tegur, ala deh, ya bang, adonya mau lenggok. Awak punya orang. Rasulullah dari kecil itu disuruh oleh atunya kepala kambing. Tahu kambing? Tahu kambing? Pernah pelihara kambing? Pernah jadi kambing? Diikat. Ini mohon maaf, diikat Rasulullah kepala kambing. Wala kambing. Padahal di Mekah itu Rasulullah atunya orang kaya, Abdul Muthalib itu orang kaya, tapi Rasulullah disuruh kepala kambing. Padahal yang enak kepala onta. Kalau onta diletakkan di padang pasir tandus, dia bayar. 2 hari 3 hari nak kasih minum tidak apa-apa. Ini kambing. Anggaplah ini kambing. Diikat kambing kayak gini. Kambing diikat. Mebek-mebek, lompat-lompat, hujan hari, lompat mebek juga. Kemudian, apa lagi itu? Panas, tidak tahan. Tapi Rasulullah, kenapa Rasulullah disuruh kepala kambing oleh atunya? Pada orang kaya atunya. Karena kepala kambing itu Bapak Ibu butuh kesabaran. Maka Rasulullah itu orangnya sabar. Dicaci maki tidak apa-apa. Dihianati tidak apa-apa. Tidak ada rasa dendam dalam hatinya. Berangkat Rasulullah salat subuh. Bila bin Abi Rabah, Allahu Akbar. Lewat. Ini rumah Abu Lahab. Ini Masjidil Haram. Rasulullah. Naik Abu Lahab ke atas. Diludahi Rasulullah. Ditengok. Oh, air ludah. Alhamdulillah. Akhlaknya luar biasa, pemaaf. 2, yang ketiga kena juga, yang keempat, yang kelima tidak kena lagi. Tanya Rasulullah, ya Umar, labbai ya Rasul, aina abi, mana bapak yang semalam? Siapa? Abu Lahab. Oh, wal marid ya Rasul, nya sakitnya. Balik Rasulullah ke Umar.
Cuma di rumah apa dia bilang sama sang istrinya? Rasulullah bilang sama istrinya, yang iya bang. Jadi panggil yang tuh sejak dulu lagi itu bu. Cuma saya heran juga sama bapak-bapak ini, suami-suami ibu-ibu ini kadang-kadang tengok juga lah HP laki tuh bu. Ini heran nengok ke sekolah. Itu kalau laki-laki kini bayar yang tak kabininya, dapat kabini uang. Ya yang, ya kita ya makan siang hari ini ya di jambatan itu kita nunggu ya. Udah istilah orang bayar yang kabininya ayah kau mak kau gitu. Saya kadang-kadang tengok ibu-ibu dapat kasihan, saya tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Jadi akhlak Rasulullah itu pertama menghormati orang tua. Mak dan ayah. Mak dan ayah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Rasulullah dari kecil menghormati orang tua, ketauladan. Oh mohon maaf ibu-ibu saya jadi guru, bapak-bapak saya jadi guru. Mohon maaf bapak jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Itu semuanya bukan hasil perjuangan kita, tapi berkat perjuangan ibu dan ayah. Yang kedua, Rasulullah itu adalah orang yang gigih belajar, rajin belajar. Saya nyesal saya bu, nyesal saya pak. Dulu belajar bahasa Inggris di pesantren. Dulu kami di sekolah pesantren itu tidak ada pelajaran umum, dua aja. Satu matematika, dua bahasa Inggris. Semuanya bahasa Arab aja. Nahu, Arab, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, balaghah, ma'ni, bayan, banti. Tidak ada bahasa kita semuanya. Saya tanya sama Buya, yo, itu apa guna bahasa yang namanya matematika ini? Yong, besok di kau udah besar, ini matematika ini ada orang tanya besok bagaimana cara membagi harta warisan. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat sedelapan, siapa yang tak dapat. Itu matematika ya. Tiba belajar bahasa Inggris. Saya paling rajin belajar bahasa Inggris, paling rajin. Begitu gurunya masuk, ya kebetulan gurunya beautiful juga, Bu. You understand beautiful? What beautiful? Cantik. Begitu di absen, si anu hadir. Begitu selesai, saya acungkan tangan. Excuse me, Bu, permisi, Bu. Please, keluar saya. Begitu keluar, enggak masuk-masuk. Nyesal. Enggak ada berilmu, enggak pandai. Berangkat dari Singapura ada acara. Di Singapura mana ada bahasa Indonesia? Mana bahasa ada Melayu? Mana bahasa Minang? Bahasa Batak? Nggak ada. Bahasa Jawa? Orodo? Nggak ada. Lapar perut saya. Berangkatlah ke pasar. Nampaklah kue banyak. Yang kesukaan saya. Tapi nggak bisa cakap. Apa bahasanya kue itu? Nggak pandai saya. Lama tengok. Yang di dalam bunyi. Copek lah bang. Copek lah. Akhirnya karena tidak pandai, balik lagi ke rumah. Pergi ke hotel. Ngomong, cepatlah lapar. Berangkat lagi. Tengok lagi. Tidak pandai cakap, apa bahasa Inggrisnya? Di sana bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris kue itu? Ada kesukaan saya satu. Oh, tidak juga pandai. Lagi. Oh, saya tanya. Kalau ingin pandai berbahasa anak, jangan tiru saya. Saya ada bodoh. Kalian hebat. Itu saya mau makan aja tidak pandai. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Tidak tahu saya, Bu. Ngelopong. Tahu ngelopong? Ondel-ondel. Tahu ondel-ondel? Apa bahasa Inggrisnya itu? Saya dapat, saya kasih hadiah. Siapa yang dapat, saya kasih hadiah. Sini. Ondel-ondel apa bahasa Inggrisnya? Regu A. Apa? Tidak dapat. Regu B? Tak ada, habis waktu. Nah, ada, boleh lama-lama. Kalau dapat saya kasih hadiah. Ini duitnya ada. Nih. Mau? Nih. Makanya Rasulullah itu orang pemaaf. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Rasulullah pemaaf. Diludahi oleh Abu Lahab, dia sabar. Duduk Rasulullah di dekat Ka'bah, diludahi daripada kotoran otak, dia sabar. Tapi Rasulullah cerdas luar biasa. Makanya jangan dibandingkan manusia sekarang. Sama aja ya, sama aja. Tidak, Rasulullah cerdas. Turun ayat, dibawa oleh malaikat Jibril, hafal. Nanti belajar sama-sama, dipanggil sahabat, duduk kayak begini, alaqah.
Dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal. Dibaca, dengar oleh sahabat. Maka orang mendengar dengan melihat lebih kuat kiranya orang mendengar. Kenapa anak-anak kita ini tidak begitu pintar kali? Kenapa banyak orang tak pintar kali? Ini tidak umum mendongak kamu. Lain kata ibu, lain pula kata anak lu pingsan aja. Kenapa gitu? Nah, apa-apa bu, buat aja nanti bu. Kapan pintar kayak begitu? Ada lagi lomba tahfiz ya. Tahfiz. 1 juz, 2 juz lombanya. Juz 30 atau juz yang ke-29? Juz 30. Oh. Rasulullah tuh rajin belajar, nak. Nggak ada yang waktunya kosong, nggak ada. Makanya Rasulullah tuh rahmatan lil alamin, menyenangkan. Kayak apa Rasulullah tuh, Ustaz? Hidup Rasulullah sama bundanya, bundanya senang. Sama pamannya Abu Talib, Abu Talib senang. Sama atuknya Abdul Muttalib senang. Oh, ayah tak ada, mak tak ada, paman tak ada, atuk tak ada. Hidup sama kawan-kawan, kawan-kawan senang. Minjam Rasulullah sama Siti Khadijah, Pak. Siti Khadijah senang. Itulah hebatnya orang senang sama Rasulullah. Minjam aja dikasih, tidak minta minjam. Kalau kita, Pak, itulah Siti Khadijah kini minta ampun. Apa kata suami sama istri? Bobinya lebih indah. Tolonglah untuk buat modal indah. Saya ibu kayak begitu. Untuk modal buat kandang ayam. Nanti kan bertelur ayam itu netas anaknya. Saya bayar utang indah. Payah Pak, minjam sama Siti Khadijah ini payah Pak. Tapi Siti Khadijah itu kadang-kadang itulah laposannya Muhammad kini tidak lama membayar minjam je pandai. Makanya saya tengok ibu-ibunya, saya tengok wajah-wajah berhutang gara-gara suami. Oke. Anakku sekalian. Nah, jadi Nabi menyenangkan. Kalau kalian nanti besar, hidup sama mak senang, sama ayah senang, sama tante. Maksudnya ini tante. Kalau orang kadang tante ini maju pula bilang tante, padahal banyak yang salah itu. Ini mak, ini adik mak, ini adiknya. Tentu kalau kita mak etek lah, kenapa orang panggil tantenya, Pak? Kalau kalian hidup sama orang menyenangkan, kalian besok kuliah tak butuh lagi bayar uang kuliah dari mak dan ayah, karena orang senang. Ini contoh. Besok kalian tinggal di rumah kos. Minggu pertama bersih-bersih. Minggu kedua kalian parik-parik bersih-bersih. Orang punya rumah tanya, iya bu, kamu orang mana? Oh situ. Tinggal di mana? Di kos ini. Besok tak usah bayar ya nak ya, gratis. Karena kamu rajin. Tambah rajin, besok rumah dibersihkan. Orang punya rumah bilang, kami pergi keluar ya 1 minggu. Tolong jaga rumah ya. Ya, kiranya kalian bersih. Yang kamar mandi, yang namanya dapur, yang namanya ruangan ini, bunga-bunga, ada almari ini, macam-macam kalian bersihkan. Besok orang punya rumah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu nak masuk, nampak, terangnya rumah bersih. Ditanya, ini siapa yang ngelakkan ini? Siapa yang merubah ini? Mohon maaf ya bu, saya merubah. Kalau letaknya tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf ya. Tidak apa-apa, gini aja ya Yung ya. Kamu selama ini makan bayar, sekarang tidak bayar lagi ya. Rumah tidak nyewa, rumah gratis. Makan gratis. Begitu, kenapa? Karena orang senang. Oh, besok ada tamat kalian kuliah. Apa bilang sama yang punya kos, bu, mohon maaf ya, kami balik kampung lagi. Saya dah tamat kuliah. Tak usah pulang ya nak ya. Itu adik kamu yang cantik itu mau nikah sama kamu. Ya. Rumah perai, makan perai, anak gadis mau dikasih. Kenapa? Karena menyenangkan. Jadi hidup kalian menyenangkan. Senangkan bunda dan ayanda. Senangkan guru-guru. Coba kalian dapat belajar sama guru. Saya mohon maaf, kemarin berangkat ceramah Sumatera Barat 3 kabupaten. Mampir saya di rumah guru saya, mampir. Minta ridho. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, siapapun kita bila berada di dekat guru, kita tetap murid. Kita tetap murid. Anakku sekalian besok jadi bupati, besok adalah suaminya gubernur, istrinya gubernur, segala macam. Jadi anggota dewan.
Dapat kalian jumpa sama guru. Kalian bukan anggota dewan di depan guru, tetapi anak murid. Saya kemarin tuh diundang gitu, ada acaranya ulang tahun pesantren, diundang saya. Guru-guru saya, buya-buya saya banyak, umi-umi saya banyak. Kita tidak ustadz di depan mereka. Kita tidak guru di depan mereka. Tapi kita adalah murid anak kecil. Itulah sebut, hai anakku sekalian, kalau ingin kalian jadi orang cerdas, ingin kalian menjadi barokah, ridho Allah kepada kalian, 3 aja nak. 1, hormati ibu dan ayah. Yang kedua, hormati guru. Karena nikmat dari Allah, berkat dari namanya dari Allah, kemudian yang namanya barokah ilmu dari orang-orang guru-guru kita. Yang ketiga, anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW itu beliau ta'abbud, ahli ibadat, rajin. Saya mohon maaf sama ibu. Kalau ibu ini dapat suami yang rajin salat, senang apa tidak? Ulang. Boleh nyambung. Masih teman-teman nampak pikiran ni, Pak. Ibu dapat suaminya rajin salat, senang apa tidak? Kalau suaminya tidak salat, sakit hati apa tidak? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah Pak, seorang istri menceraikan suami, saya yakin jalan besar di depan sana itu, apalagi jalan sana, banyak laki-laki gilo. Iya, yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang ngantar anak sekolah, yang menjemput, laki mengangkangnya. Ini coba tengok ibu ini, mohon maaf, tengok SK-nya digadaikan, entahlah. Nampak aja wajahnya, Pak. Anakku sekalian, jadi hormati, rajin ibadat. Rasulullah itu ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli i'tikaf, ahli santun anak yatim, ahli silaturahim, ahli segala-galanya. Coba anakku sekalian, istirahat, masuk ke masjid, usolli sunatan duha ra'ataini lillahi ta'ala. Malam hari bangun, usolli sunatan tahajud lillahi ta'ala. Oh, besok dah besar. Solat taubat, kena dosa banyak. Anak-anakku sekalian, coba tengok bapak-bapak kita ini, ibu-ibu, banyak kan wajah-wajah dosa aja kan? Termasuk saya, tidak ada kita yang tidak berdosa. Nabi Adam 1 dosa, Siti Hawa 1 dosa, dihalau dari surga. Kita yang banyak dosa ini kemana dihalau nanti ini Pak Ustaz? Coba. Bu. Kalau kita banyak dosa ini kemana dihalau besoknya? Makanya anakku sekalian, mulai hari ini saya adalah ahli belajar. Saya ambil satu bidang studi yang mantap, yang masa depan saya terjamin. Oh, ingin bahasa Inggris? Oke. Nggak susah sebetulnya, nak. 2 kata satu hari, 2 kata. Berangkat apa, pulang apa, minum apa, makan apa, mandi apa. 2 deal kata. 1 tahun sudah 700 lebih. 3 tahun kalian di MTS ini berapa tuh? 7 kali 3, 2100. Udah kamus berjalan kalian. Tambah pula besok aliyah. 3 tahun dapat pula 2100 menjadi 4200. Hilangkan 200 kena lupa, tinggal lagi 2000, kalian sudah kamus berjalan. Itu caranya. Makanya pada guru-guru di pondok kita itu ujiannya bukan masalah tubi segala macam, enggak, itu menghafal 200, apal oleh kamu. Saya dapat nilainya 9. Besok berapa lagi? 200. Nah, ada 2 semester 400. Ini enggak ada 3 tahun, enggak tahu apa-apa. Nah, saya tanya sama anak-anakku laki-laki, pernah menengok dokter umum? Pernah nengok dokter spesialis? Bagus. Ini anak-anakku yang perempuan yang cantik, pernah menengok atau tahu dengan dokter klinik umum? Dokter spesial? Apa bedanya, Ustaz? Kalau dokter umum, Bapak Ibu, itu orangnya pintar, ilmunya banyak. Ada orang berantak di jalan itu, robek kakinya, pandai dia menjahit. Tapi 2 minggu setelah itu robek lagi. Ada orang mencret, tahu mencret? Muntaber, muntah, bawa ke klinik. 2 hari sehat, 3 hari mencret lagi. Yang parah, sakit gigi.
Apa dokter tolong Pak Dokter? Dah tolong Pak Dokter, sakit berdonyik-donyik otak, tolonglah Pak Dokter. Datang Pak Dokter. Maksudnya ngango. Yang mana? Yang ini indah. Yang satu lagi di tokonya. Oh ni mah. Di tokonya berdenyut, menetes air mata. Dokter tanya, sakit lah jual malele, you mata tanya oleh sakit. Disuntik, kasih obat, enggak juga. 3 hari 3 malam udah makan obat, enggak juga. Kenapa? Karena dokter umum ilmunya tanggung. Walaupun banyak, semuanya pandai tapi tanggung. Spesialis hanya satu ilmunya, tapi dia betul-betul menguasai. Datang kita sama dokter spesialis, ada apa deh? Ada apa Bu? Ini Pak Dokter tahan lagi, coba ngango. Macam tadi juga ngango, tapi tidak di tokonya, di senternya. Udah duduk ya. Tidak suntik bertanda apa-apa. Ini kayak apa aja nih, panas dalam, kurangi yang dingin-dingin ya, banyakkan yang hangat-hangat ya. Beres. Suntik indah, toko indah. 2 anak saya baru 2 diminum obat nasihat. Kenapa? Mahal. Kalau tadi umum bayarnya 30.000. Kalau spesialis bayarnya 300. Jadi anakku sekalian, saya ahli matematika, saya ahli IPS, saya ahli kimia, saya ahli bahasa Inggris, saya ahli bahasa Arab, saya ahli ini akidah akhlak, saya ahli Al-Quran hadis, saya ahli tarikhul Islam. Ambil itu nak. Ini nanggung yo, ikon ndak yang ngerti, ikon ndak yang paham ini, ndak yo dapat nilai yang kain nama itu nilai sedekah itu. Anak yang rajin hari ini, makanya mohon maaf, coba tengok Tuan Guru Buya kita Abdul Somad, coba tengok 4 tahun di Mesir ndak pulang-pulang. Ini anak pondok masuk ke dia pondok, kejap pulang dengan HP. Oke. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang ahli alim, ahli ibadat, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran. Coba besok di MTS kita nih buat musabaqah Bapak Ibu. OSIS buat musabaqah. Kelas 1 hadiahnya sepeda, kelas 2 hadiahnya Honda, kelas 3 hadiahnya umroh. Kan gitu, jangan tanggung-tanggung. Saya tengok tuh ada perlombaan itu. Makanya di pondok kita yang bagus baca Al-Quran gratis, tidak bayar uang sekolah gratis, makan gratis, tidak ada bayar Pak. Tapi yang bagus baca Al-Qurannya. Umpama saya anak murid mau mendaftar, nih bapak kita ini panitia, yo baca yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Baca ni nak suara rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus. InsyaAllah uang sekolah tak bayar, uang makan tak bayar. Tapi yang tes yang kedua, baca baca. A'udzu billahi rajim. Auzubillah dibaca anda topik togang ulah leher dia. Yang kayak gitu bayar Pak, bayar. Jadi anak-anakku sekalian yang sekarang di sanawiyah, besok mau menyambung kemana pun, mau SMK, mau MA, mau ke pondok silakan. Tapi kalau pondok kita besok ternyata anak MTS 3 Kota Pekanbaru itu bagus baca Al-Qurannya, perai ada 10. Saya perai 100 orang, saya perai semuanya masuk, saya perai. Mau? Apalagi yang hafiz Al-Quran, masuk kedokteran perai, tak bayar. Masuk polwan, tak bayar. Masuk polisi, tak bayar. Masuk TNI, tak bayar. Kena hafiz Al-Quran. Makanya anak-anakku sekalian bilang, saya akan menjadi ahli Al-Quran. Saya hafal Al-Quran 2 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hafal, beres. Besok sambung lagi, besok sambung lagi menjadi ahli hafiz Al-Quran. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, mohon maaf saya sudah banyak waktu terpakai. Ini sudah ada kode dari Pak Prof di Undri. Mohon maaf, sampai itu dulu Bapak.
anak-anakku sekalian menjadi akhlak yang baik, mak dan ayah dihormati, guru kita dimuliakan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian jadi anak soleh semuanya, jadi anak pintar semuanya, dan kelas 3 karena waktunya tinggal sedikit, mudah-mudahan besok lulus semuanya, amin. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kami, mohon maaf waktunya ini, dan apa mungkin sesuatu tak baik, kami mohon maaf, dan sekalian kami mohon izin pamit. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.